加速吸引，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。小野，赶紧离开这儿！小心后面！小野，快出来！甩掉了。太好了！什么？想不到猎物却是没能杀了那寒风老师。Bab 1123, bermain dengan api. Bahkan Cao Dan tanpa sadar terkejut ketika dia melihat bahwa Xiao Yan akhirnya benar-benar menyetujui taruhan ini. Senyum dingin tanpa sadar menyebar di wajahnya. Kamu memang berani. Setelah tertawa dengan suara yang tampaknya dipenuhi dengan ejekan atau pujian, Cao Dan menoleh dan dengan hormat berkata kepada lelaki tua berpakaian abu-abu itu, "Penatua kehormatanku, tolong serahkan masalah ini padaku." Pria tua berpakaian abu-abu itu menganggukkan kepalanya tanpa ada perubahan ekspresi setelah mendengar ini. Namun, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Mata dingin dari dokter peri kecil telah menyebabkan dia merinding. Bukannya dia belum pernah mendengar tentang reputasi tubuh racun yang menyedihkan. Namun, itu memang pertama kalinya dia melihat tubuh racun sedih yang mencapai kekuatan kelas Douzun. Mundur saja. Setelah melihat pria tua berpakaian abu-abu itu mundur, Cao Dan membalikkan tubuhnya ke arah orang-orang di belakangnya dan melambaikan tangannya. Sekelompok orang itu buru-buru mundur dan segera menciptakan ruang kosong di halaman depan. Tuan Xiao Yan, kamu benar-benar berniat untuk bersaing dalam hal bermain api dengannya. Ye Zhong ragu-ragu sejenak setelah melihat apa yang sedang berlangsung. Akhirnya, dia tidak bisa tidak bertanya dengan suara lembut. Reputasi Cao Dan dalam hal bermain api benar-benar luar biasa. Meskipun Xiao Yan juga seorang alkemis tingkat 7, itu sedikit berisiko jika itu hanya kompetisi dalam hal manipulasi api. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Tentu saja yang terbaik adalah dia bisa menggunakan metode yang melibatkan sedikit usaha untuk menyingkirkan orang-orang ini. Karena Tuan Xiao Yan bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Ye Zhong hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya setelah melihat bahwa dia tidak dapat mengubah pikiran Xiao Yan. Dia segera mengingatkan, api hitam pekat di tangan Ye Zhong adalah api binatang yang sangat kuat. Dikabarkan bahwa klan Cao menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya dari tubuh binatang ajaib peringkat 8. Kekuatannya sangat hebat. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi, api biasa akan mengalami kesulitan untuk melawannya. Xiao Yan tidak merasa terkejut setelah mendengar ini. Dia sudah merasakan bahwa api hitam pekat itu cukup kuat ketika muncul. Ye Zhong melambaikan tangannya setelah mengingatkan Xiao Yan. Semua orang perlahan mundur dan meninggalkan area yang luas untuk mereka berdua. Senyum di wajah Cao Dan menjadi lebih padat ketika semua orang mundur. Dia perlahan mengambil langkah ke depan dan menjentikkan jarinya. Api berwarna hitam pekat di tangannya segera melonjak. Itu bergoyang-goyang di atas kepalanya dan membentuk elang hitam pekat yang besar. Nyala api tampak aneh karena terbakar karena penampilannya yang gelap dan padat. Api milikku ini disebut api iblis gelap. Itu diperoleh dari tubuh singa berkepala 3 langit gelap, binatang ajaib peringkat 8. Elang api berwarna hitam berlama-lama di atas kepala Cao Dan. Itu mengeluarkan teriakan elang yang tajam. Ada beberapa kebanggaan di mata Cao Dan ketika dia memperkenalkan nyala apinya.
Api setan gelap ini mungkin tidak sebanding dengan api surgawi, tetapi kekuatannya juga spektakuler. Saat itu, klan Cao telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan api ini. Mata Xiao Yan melirik elang hitam besar itu. Dia sedikit mengangguk. Memang ada alasan mengapa orang ini sombong. Seorang alkemis biasa tidak dapat dibandingkan dengan Cao Dan ini, yang mampu mengendalikan nyala apinya dengan keakraban seperti itu. Sial baginya, memanipulasi api adalah spesialisasi Xiao Yan, terutama setelah dia berlatih keterampilan penciptaan api. Kontrol Xiao Yan atas api telah mencapai tingkat puncak. Jika Yao Lao melihat kontrol api Xiao Yan saat ini, kemungkinan besar Yao Lao pasti akan memujinya. Taruhan ini adalah sesuatu yang Cao Dan pikir akan mudah untuk dimenangkan. Namun, dia tidak menyimpulkan bahwa ini juga akan menjadi spesialisasi Xiao Yan. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau perlahan naik dari ujungnya. Setelah itu, ia meninggalkan ujung jarinya dan membubung bersama angin. Itu dengan cepat berubah menjadi serigala api besar yang melolong ke langit. Raungan serigala terus berlama-lama di udara seluruh kota. Api berwarna hijau ini secara alami adalah api inti teratai hijau. Jika bermain dengan api, Xiao Yan lebih akrab dengan memanipulasi api inti teratai hijau. Suhu perlahan naik setelah serigala api berwarna hijau muncul. Mata Cao Dan tiba-tiba menyusut. Matanya dengan rakus melirik serigala api, itu memang api surgawi. Rumor itu benar. Bocah ini memiliki api surgawi. Namun, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan api ketika bermain dengan api. Memiliki api surgawi tidak berarti dia bisa menang. Cao Dan menjilat bibirnya saat dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah serigala api di atas kepala Xiao Yan. Segera, elang api hitam mengeluarkan teriakan elang yang keras saat meluncur di atas langit. Setelah itu, ia mengeluarkan suara "sus" saat memotong udara dan bergegas menuju serigala api dengan kecepatan seperti kilat. Ngong! Serigala berwarna hijau hanya melolong panjang di hadapan serangan elang api. Setelah itu, punggungnya bergetar dan sepasang sayap api memanjang darinya. Sayapnya mengepak saat melebarkan mulutnya yang ganas dan bertabrakan dengan elang api. Api menembak ke segala arah saat keduanya dengan kejam menerkam satu sama lain, menggigit pihak lain dengan cara yang tidak terkendali. Api di atas tubuh mereka mengikis pihak lain tanpa perawatan yang tepat untuk hidup mereka. Semua orang di bawah sedikit kagum ketika mereka melihat gertakan liar dari dua binatang api. Mereka telah melihat perkelahian antara Douqi, tetapi pertarungan antara api jarang terlihat. Kedua binatang api itu dengan liar menggigit satu sama lain di langit, tetapi mereka juga sangat gesit. Mereka membalik tubuh mereka dan melompat-lompat. Seorang ahli biasa tidak akan bisa menangkap mereka. Semua orang mengerti dengan jelas bahwa ini karena kendali mereka atas api mereka. Jika itu adalah seseorang dengan keterampilan yang lebih lemah, bahkan tidak perlu membahas pembentukan binatang api dan bertarung dengan yang lain. Kemungkinan hanya mempertahankan bentuk binatang itu akan menghabiskan semua kekuatan spiritual mereka. Gumpalan api terus melayang dari langit saat kedua binatang api itu saling bertarung. Setelah itu, mereka perlahan-lahan menyebar. Xiao Yan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya terfokus pada pertarungan di langit. Yang dibutuhkan hanyalah pikirannya untuk mengendalikan binatang api. Pertarungan semacam ini adalah pertikaian antara kekuatan-kekuatan spiritual mereka. Dibandingkan dengan sikap bebas dan mudah Xiao Yan, wajah Cao Dan tampak sedikit lebih serius. Selama pertukaran pertama antara binatang api, dia sampai pada pemahaman bahwa dia telah bertemu dengan lawan yang tangguh kali ini. Kontrol pihak lain dari binatang api dan tingkat realitas binatang api tidak kalah. Jika ini terus berlanjut, api setan langit gelap tidak akan mampu bertahan melawan api surgawi. Cao Dan sedikit mengernyit saat dia melihat nyala elang hitam menjadi lebih pucat selama pertarungan di langit. Sesaat kemudian,
Dia tertawa dingin. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan botol giok merah menyala muncul di tangannya. Dia membuka tutup botol dan nyala api seperti darah keluar darinya. Setelah itu, Cao Dan menggigit jari tengahnya dan setetes darah jatuh ke dalamnya. He, jadi bagaimana jika kamu memiliki api surgawi? Bisakah kamu bertahan melawan dua apiku? Riak intens segera terbentuk di kumpulan api seperti darah cerah setelah darah segar menetes ke dalamnya. Di bawah kendali Cao Dan, itu berubah menjadi anjing merah darah. Mata merah darahnya mengandung kilau dingin. Keempat cakarnya menginjak tanah saat ia menyerbu ke dalam pertempuran di langit. Bersama dengan elang hitam, ia dengan liar menggigit serigala api, merobek api berwarna hijau di tubuh serigala dengan setiap gigitan. Gelombang keributan segera terdengar di dalam halaman ketika semua orang menyaksikan adegan ini. Orang-orang dari klan Cao bersorak sementara orang-orang dari klan Ye saling berhadapan, tampak agak tenang saat mereka melakukannya. Mereka tidak menyangka Cao Dan bisa mengendalikan banyak api sekaligus. Harus diketahui bahwa setiap jenis api membutuhkan kekuatan spiritual yang besar. Jika seseorang mengendalikan dua jenis api, tingkat kelelahan akan meningkat. Selain itu, seseorang harus melakukan banyak tugas. Oleh karena itu, sangat jarang ada alkemis yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan banyak api. Tampaknya peringatan Yezong bukan tanpa alasan karena Cao Dan memiliki bakat luar biasa dalam manipulasi api. Xiao Yan juga sedikit merajut alisnya karena adegan ini. Dia samar-samar berkata, mereka hanyalah dua api. Setelah mengucapkan kata-kata ini, serigala api yang dikendalikan oleh pikirannya dengan tangkas mengelak. Mulutnya yang ganas tanpa ampun menggerogoti elang dan anjing hitam itu. Untuk sesaat, langit kacau karena api secara acak terbang ke segala arah. Kelompok Yezong menghela nafas lega ketika mereka melihat binatang api yang diciptakan Xiao Yan dengan cepat mengalahkan lawan-lawannya. Itu memang layak menjadi api surgawi. Jika itu adalah nyala api lain, kemungkinan besar itu akan dicabik-cabik oleh dua binatang api. Cao Dan mengerutkan kening ketika dia melihat serigala api yang diciptakan dari api surgawi sekuat ini. Ekspresi kejam melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya dan dua botol giok lagi muncul di depannya. Topi mereka dibuka. Api abu-abu dan ungu membumbung keluar dari botol. Bahkan ekspresi Yezong di sisi klan Ye menjadi sedikit pucat ketika dia melihat dua kelompok api muncul. Dia tidak menyangka Cao Dan mencapai tahap di mana dia bisa mengendalikan 4 jenis api pada saat yang bersamaan. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia harus akui bahwa dia tidak dapat mencapainya. HMPH, bermain api denganku. Jika Anda tidak mengandalkan api surgawi, Anda bahkan tidak akan mampu bertahan melawan saya. Cao Dan dengan dingin tertawa. Dua tetes darah lainnya memasuki dua kelompok api. Segera, dua kelompok api berubah menjadi binatang api yang menyerbu ke depan. Setelah itu, mereka mengepung serigala api berwarna hijau. Di bawah serangan 4 binatang api dari segala arah, bahkan serigala api yang terbentuk dari api surgawi tidak dapat bertahan. Dengan mengendalikan 4 jenis api, serangan gabungan mereka memang sangat kuat. Namun, jelas bahwa ini adalah batas dari Cao Dan. Orang bisa tahu ini dari putih pucat di wajahnya. Xiao Yan, bermain api tidak hanya mengandalkan kualitas. Kuantitas juga sangat penting. Anda harus mengingat ini di hati Anda ketika Anda bersaing dengan orang lain di masa depan. Senyum di wajah Cao Dan menjadi lebih kaya saat dia melihat serigala api dikalahkan. Matanya berayun ke Xiao Yan saat dia tanpa sadar tertawa dengan nada yang agak senang. Xiao Yan samar-samar meliriknya. Segera, dia tertawa, terima kasih atas pengingatmu Tuan Muda Cao Dan. Karena ini masalahnya, saya akan menang dengan kuantitas. Setelah mengucapkan kata-kata menghasut seperti itu, Xiao Yan menjentikkan jarinya. 10 botol giok muncul. Setelah itu,
Ledakan terdengar dan mereka meledak. Setelah 10 botol batu giok pecah, 10 kelompok api dari berbagai kilau perlahan naik di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu, mereka bergoyang sejenak sebelum berubah menjadi 10 binatang api yang ganas. Nyala api ini semuanya adalah api binatang buas. Itu adalah makanan yang diperoleh Xiao Yan untuk Life Transforming Flame. Namun, sekarang dia memiliki Corbeat, Beast Flame telah kehilangan tujuannya. Tidak disangka dia bisa menggunakannya sekarang. Mata Xiao Yan tertuju pada wajah Cao Dan yang seketika menjadi kusam. Sudut mulutnya mengandung ejekan. Kamu hanya bisa mengendalikan 4 jenis api, namun kamu berani keluar dan bersaing dengan orang lain dalam hal manipulasi api. Bab 1122, Taruhan. Tawa samar dan dingin terdengar di halaman depan, menyebabkan ekspresi Cao Dan menjadi jauh lebih gelap dan lebih serius. Dia menoleh, dan matanya mendarat di sebuah pintu yang mengarah ke halaman depan. 2 sosok perlahan muncul di tempat itu. Aku bertanya-tanya mengapa klan Ye tiba-tiba menjadi begitu kuat. Ia telah menemukan cukup banyak pembantu, Cao Dan memperhatikan Xiao Yan dan dokter peri kecil saat mereka perlahan berjalan mendekat. Sudut mulutnya bergerak sedikit saat dia berbicara dengan tawa dingin. Xiao Yan menatap pria di depannya ini, yang tampak sangat muda. Matanya berhenti sejenak pada lencana di dadanya dan beberapa kejutan melintas di matanya. Klan Cao ini memang layak menjadi keluarga alkemis. Generasi muda yang telah dipersiapkan sebenarnya sekuat ini. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun Xiao Yan melihat seorang alkemis tingkat 7 yang begitu muda. Tentu saja, Xiao Yan tidak merasa terkejut bahwa pihak lain bisa mendapatkan prestasi seperti itu. Benua itu sangat luas dan pasti akan ada beberapa jenius pemurnian pil. Ini, bersama dengan perawatan keluarga alkemis seperti klan Cao sejak usia muda, pencapaian mereka secara alami akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seorang alkemis biasa. Jika saya ingat dengan benar, Anda harus dipanggil Xiao Yan kan? Orang ini adalah wanita racun yang menyedihkan yang menimbulkan keributan besar di wilayah pil. Mata Cao Dan menatap Xiao Yan dan dokter peri kecil sebelum berbicara dengan senyum tipis. Xiao Yan berhenti di samping Tian Huo Zunze. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, gaya klan Cao memang cukup megah. Tuan Xiao Yan, orang ini bernama Cao Dan. Dia dikenal sebagai jenius pemurnian pil yang datang sekali dalam 100 tahun dalam klan Cao. Meskipun usianya masih muda, dia telah mencapai level alkemis tingkat 7. Dia juga cukup terkenal di wilayah pil ini. Ye Zong dengan lembut menjelaskan siapa dia kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya tertuju pada Cao Dan berkata, Tuan muda Cao Dan, masalah antara klan Ye dan Cao hanyalah dendam kecil. Mengapa kalian masing-masing tidak mundur selangkah? Rasa dingin melintas di mata Cao Dan saat dia melihat wajah tersenyum Xiao Yan. Dia dengan samar berkata, mundur selangkah? Bagaimana akun klan Cao saya ke dunia luar? Saat itu, klan Cao saya telah membuat pengumuman publik setelah klan Ye datang untuk membicarakan pernikahan ini. Jika kita gagal menikah sekarang, apakah klan Cao tidak akan kehilangan banyak muka? Bisakah ini masih dianggap sebagai dendam kecil? Kalau begitu, Tuan muda Cao Dan bersikeras untuk membawanya bersamamu hari ini. Xiao Yan perlahan maju selangkah dan tertawa pelan. Cao Dan menyipitkan matanya di hadapan sikap Xiao Yan yang agak menggertak. Dengan bakat pemurnian pilnya, jarang ada anggota generasi muda yang memperlakukannya seperti ini selama bertahun-tahun. Cao Dan tidak hanya tidak mundur selangkah saat dia melihat Xiao Yan di depannya, sebaliknya, dia mengambil langkah maju. Kesenjangan antara Xiao Yan dan dia adalah kaki pendek. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berkata, Xiao Yan, aku telah mendengar tentangmu dan tahu bahwa kamu bisa bertarung, tetapi kamu harus memperbaikinya. Klan Cao-ku bukanlah lembah sungai es. Selama klan Cao saya mengucapkan kata itu, bahkan Anda mungkin akan merasakan sakit kepala yang luar biasa.
Aku bahkan berani membunuh anggota Hall of Souls. Apakah menurutmu klan Cao Mu bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Hall of Souls? Xiao Yan perlahan merentangkan 5 jarinya saat dia dengan tenang menjawab. Ekspresi Cao dan akhirnya berubah setelah mendengar ini. Dengan kemampuan klan Cao untuk memanggil pembantu, itu memang bisa dibandingkan dengan lembah sungai es. Namun, dengan membandingkannya dengan Hall of Souls, klan Cao mereka akan kehilangan kualifikasi itu. Bagaimanapun, Hall of Souls berdiri bahu-membahu dengan Pil Tower. Klan Cao mereka hanya mengandalkan Pil Tower. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Hall of Souls? Xiao Yan, aku tahu kamu berani, tapi terkadang, kamu harus sedikit lebih rasional. Orang-orang ini mungkin tidak dapat membawa Xinlan pergi, tetapi lain kali kita datang, saya percaya bahwa hanya 2 elit Douzuns di belakang Anda tidak akan banyak berguna. Klan Cao-ku memang memiliki kemampuan ini, dengan harga diri Cao dan, secara alami tidak mungkin baginya untuk tunduk pada Xiao Yan. Karena itu, dia segera dan dengan dingin tertawa saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Menyinggung klan Cao untuk klannya benar-benar tidak berguna. Jika kamu bersedia, klan Cao-ku akan menyambutmu sebagai teman. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, lupakan saja, Tuan Muda Cao dan. Apa yang Anda katakan tidak menarik saya, silakan pergi hari ini. Aku tidak akan menyerahkan Xinlan kepadamu. Xiao Yan, Anda lebih baik tahu situasinya. Cao dan berteriak dengan marah. Ekspresinya tenggelam setelah ditolak oleh Xiao Yan dengan cara yang lugas. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Kedua tangannya disilangkan di depannya saat dia mempelajari Cao dan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ekspresi Cao dan menjadi lebih suram setelah dilihat oleh Xiao Yan dengan cara ini. Wajah pria tua yang berjubah abu-abu itu mengerut. Segera, dia mengambil langkah lambat ke depan. Anda akan tetap tertinggal jika Anda mengambil langkah maju lagi. Hanya kekuatan 1 bintang Douzun milikmu ini yang tidak memiliki kualifikasi untuk berperilaku kejam di sini. Pria tua berjubah abu-abu itu baru saja melangkah maju ketika sosok putih di depannya melintas. Suara dingin yang jernih ditransmisikan ke telinganya. Ekspresi pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit berubah setelah mendengar kata-katanya. Matanya menatap dokter peri kecil di depannya dan ekspresi ketakutan melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa dokter peri kecil juga seorang elit Douzun. Selain itu, levelnya kemungkinan bahkan lebih tinggi darinya. Kata-kata dokter peri kecil baru saja terdengar ketika tampaknya telah memecahkan suasana tegang pedang. Semua orang dari klan Cao, termasuk 2 orang tua berjubah merah tiba-tiba maju beberapa langkah. Aura megah berdesir di tempat ini seperti gelombang, membentuk tekanan besar. HMPH. Tian Huo Zunze mendengus dingin setelah melihat 2 lelaki tua berjubah merah itu melangkah maju. Dia juga mengambil langkah maju dan muncul di sisi kiri Xiao Yan. Aura perkasa melonjak keluar dan menekan aura hampir 100 orang di sisi yang berlawanan. Kenapa? Apakah Tuan Muda Cao dan berencana menggunakan kekuatan? Namun, hanya 1 bintang Douzun saja tampaknya tidak cukup. Xiao Yan tersenyum tipis sambil berkomentar. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak terlalu senang dengan dirimu sendiri. Menyinggung klan Cao saya bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Bahkan jika kita akhirnya gagal kali ini, pasti akan ada barisan yang lebih kuat yang datang di waktu berikutnya. Apa yang bisa kamu lakukan saat itu? Kilatan dingin melintas di mata Cao dan saat dia berbicara. Dia mengalihkan pandangannya ke kelompok Yezong saat dia dengan dingin tertawa. Pada saat itu, kelompok ini paling-paling akan pergi begitu saja. Namun, klan Ye kemungkinan akan menjadi target klan Cao untuk melampiaskan amarahnya. Kemungkinan klan Ye akan dihapus dari Pil Region di masa depan. Ekspresi kelompok Yezong tanpa sadar berubah setelah mendengar ini. Namun,
apa jalan lain yang dimiliki klan Ye saat ini? Jika mereka kehilangan Xiao Yan, klan Ye akan benar-benar menurun. Selain itu, jika mereka meninggalkan Xiao Yan dan memenuhi pernikahan antara klan Chao dan Ye, kemungkinan klan Ye juga akan segera disingkirkan. Ye Zong tidak percaya bahwa klan Chao akan benar-benar membantu klan Ye memulihkan kejayaannya. Alasan klan Chao bertindak dengan cara ini hanyalah untuk menelan klan Ye dan memperkuat klan Chao. Klan Ye akan bertindak atas perintah Tuan Xiao Yan. Mata Ye Zong berkedip sesaat sebelum dia mengambil keputusan. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke punggung Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi Chao dan berubah muram saat melihatnya membungkuk. Suaranya gelap dan dingin saat dia berkata, "Baiklah, kamu, Ye Zong, benar-benar menjadi lebih berani dan lebih berani." Ye Zong terlalu malas untuk peduli dengan sinisme Chao Dan. Tidak peduli apa masalahnya, dendam antara klan Ye dan Chao memang telah terbentuk. "Tuan muda Chao Dan, silakan pergi." Xiao Yan berbicara dengan suara tenang. Pilihan Ye Zong membuatnya sedikit terkejut. Orang tua ini telah menempatkan semua chipnya pada Xiao Yan. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan di tengah jalan, kemungkinan klan Ye akan benar-benar selesai. Ekspresi Chao Dan berubah-ubah. Dia tidak akan diusir begitu saja dengan tangan kosong. Namun, jika dia ingin menggunakan kekuatan, pihak lain memiliki 2 elit Dozuns dan tidak perlu takut pada sisinya. Setelah merenung cukup lama, mata Chao Dan tiba-tiba menyapu tubuh Xiao Yan. Dia bertanya, "Ada desas-desus bahwa kamu juga seorang alkemis. Saya tahu sesuatu tentang pemurnian pil." Xiao Yan menjawab secara acak. Tampaknya orang ini memang tidak mau menyerah begitu saja. "Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika saya kalah, klan Chao dapat memilih untuk tidak memiliki pernikahan ini. Namun, jika saya menang, Anda tidak akan terlibat dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan?" Senyum dingin melintas di wajah Chao Dan saat dia bertanya. "Oh." Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia tampak sedikit tertarik saat dia bertanya sambil tersenyum, "Bolehkah saya tahu bagaimana Tuan Muda Chao Dan berniat berjudi?" Senyum dingin di hati Chao Dan dengan cepat melebar setelah melihat Xiao Yan menunjukkan minat. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Dou Qi, kemungkinan besar dia tidak akan cocok dengan Xiao Yan. Namun, jika harus bersaing dengan keterampilan penyempurnaan pil, dia akan memberitahu Xiao Yan bahwa dia berusaha untuk menjadi mengesankan di depan seorang master sejati, mencari penghinaan sendiri dalam prosesnya. Ejekan melintas di hati Chao Dan. Namun, senyumnya wajahnya tampak cemerlang saat dia menjawab, "Karena kita berdua adalah alkemis, kita secara alami tidak bisa bertarung seperti para cof itu. Kita harus mengikuti aturan para alkemis, mari kita menantang satu sama lain dalam hal bermain api." Sekelompok api hitam samar tiba-tiba muncul dari tangan Chao Dan begitu kata-katanya terdengar. Segera, klaster itu bergoyang-goyang di telapak tangannya. Itu berubah menjadi 2 ular kecil hitam gelap yang terus-menerus meluncur di sekitar jarinya, tampak patuh seperti roh. "Tuan Xiao Yan, jangan berjanji padanya." Chao Dan memiliki bakat luar biasa hebat dalam hal mengendalikan api. Bahkan di klan Chao, seseorang dapat menghitung jumlah orang yang melampaui dia dengan jarinya. Ye Zong buru-buru menyela setelah mendengar kata-kata Chao Dan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar ini. Tak disangka Chao Dan memiliki bakat seperti itu dalam hal pengendalian api. "Apa yang kamu katakan? Jika Anda tidak berani menerima tantangan, Anda bisa mengatakannya. Aku bukan orang yang akan mempersulit orang lain." Chao Dan menatap Xiao Yan sambil tersenyum dingin. Kata-kata, membuat hal-hal sulit bagi orang lain, benar-benar tampak sedikit lucu ketika diucapkan dari mulutmu. Xiao Yan menyeringai dan menggelengkan kepalanya, mengabaikan ekspresi tenggelam Chao Dan. "Jangan gunakan lidahmu yang fasih. Apakah Anda akan bersaing? Jika tidak, saya mungkin akan kembali tanpa membawa apa-apa. Namun,
orang-orang yang akan datang lain kali tidak akan semudah itu untuk dihadapi. Cao Dan berkata dengan dingin. Dia merasakan kemarahan melompat di dalam hatinya ketika dia melihat senyum di wajah Xiao Yan. Karena kamu menyukainya, aku akan menemanimu. Xiao Yan tersenyum. Senyum itu mengandung kelicikan, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Xiao Yan belum pernah bersaing dengan orang lain dalam hal bermain api sebelumnya. Namun, satu-satunya hal yang dia sadari adalah bahwa dia berspesialisasi dalam Bab 1121, Klan Cao. Xiao Yan baru saja keluar dari ruang penyempurnaan pil ketika dia melihat dokter peri kecil di luar. Dia dengan cepat berjalan ke arahnya dan mengerutkan kening ketika dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Dokter peri kecil merentangkan tangannya saat dia melirik Xiao Yan yang mengerutkan kening. Dia menjawab, "Klan Ye telah mengalami beberapa masalah." "Masalah?" Masih ada seseorang yang berani mencari masalah dengan klan Ye. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya dan menemukan bahwa penjaga klan Ye, yang awalnya ada di sini, sudah pergi. Jelas, masalah kali ini tidak biasa. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit aneh adalah sangat sedikit orang yang berani menemukan masalah dengan klan Ye setelah pertempuran besar saat itu. Siapa yang datang kali ini? Orang-orang yang datang kali ini bukanlah faksi biasa. Dokter peri kecil tampaknya memahami apa yang dipikirkan Xiao Yan ketika dia meliriknya. Dia tertawa, klan Cao, salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Klan Cao. Xiao Yan merajut alisnya. Dia secara alami telah mendengar tentang 5 klan besar di wilayah Pil. Klan Cao ini adalah salah satunya. Tentu saja, klan ini tidak dapat dibandingkan dengan klan Ye yang menurun. Tampaknya ada jumlah alkemis berbakat yang tidak pernah habis di klan itu. Hal ini menyebabkan reputasi klan Cao tumbuh lebih besar. Selain klan Dan, yang menjaga profil sangat rendah, kemungkinan klan Cao adalah yang terkuat di antara 5 klan besar. Selain itu, klan Cao dianggap sebagai bagian dari eselon atas Pil Tower. Dengan dukungan ini, bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es tidak akan berani menyinggung mereka dengan mudah. Lagi pula, semua orang di dataran tengah tahu tentang kemampuan Pil Tower. Itulah mengapa klan Cao sedang bangkit. Pengaruh Pil Region berkembang. Dibandingkan dengan klan Ye yang menurun, satu bisa dianggap di langit sementara yang lain di tanah. Mengapa mereka datang untuk mencari masalah dengan klan Ye? Xiao Yan merenung. Dia tidak mengharapkan klan Cao datang dan ikut campur. Sepertinya karena pernikahan yang berhubungan dengan Xin Lan. Saat itu, ketika Ye Zong dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa, mereka telah merencanakan untuk membuat Xin Lan menikah dengan klan Cao. Dengan demikian, klan Cao akan dapat membantu mereka lulus ujian. Namun, klan Ye akhirnya akan ditelan oleh klan Cao. Oleh karena itu, klan Ye menyerah pada pernikahan ini setelah Anda tiba. Siapa yang mengira klan Cao tiba-tiba datang dan bersikeras membawa Xin Lan pergi? Dokter peri kecil menjelaskan situasinya. Ekspresi Xiao yang sedikit tenggelam setelah mendengar ini. Klan Cao ini cukup sombong. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka ingin menikahi Xin Lan, tapi sepertinya niat mereka adalah klan Ye. Di mana Tuan Tua Yao? Dia sudah ada di halaman depan, berjaga-jaga dan mencegah klan Cao menggunakan kekuatan. Xiao Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum berbalik dan menuju ke halaman depan. Dia dengan serius berkata, "Ayo pergi, aku ingin melihat betapa hebatnya klan Cao ini." Ini pertama kalinya aku mendengar sesuatu seperti menyambar seseorang dengan paksa. Dokter peri kecil tersenyum dan menurunkan dagunya. Dia dengan lembut menggeser kakinya dan mengikuti dari belakang. Sekelompok besar orang saat ini berkerumun di halaman depan klan Ye pada saat ini. Suasananya sangat intens, di ambang perkelahian. Halaman depan yang luas jelas dibagi menjadi 2 barisan. Di satu sisi adalah kelompok klan Ye, sementara di sisi lain hampir 100 sosok manusia berjubah merah pucat. Orang-orang ini berdiri sangat tegak.
aura mereka cukup mendominasi. Mata mereka mengamati kelompok klan Ye, mengungkapkan superioritas yang mereka rasakan. Tentu saja, posisi yang dimiliki klan Chao saat ini di wilayah Pil bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan Ye. Ada dua orang tua berjubah merah berdiri di depan kelompok klan Chao. Kedua orang ini memasang ekspresi acuh tak acuh. Aura agung menembus tubuh mereka. Kedua tangan mereka dimasukkan ke dalam lengan baju mereka. Dari kelihatannya, mereka bukan orang biasa. Tentu saja, yang paling menarik perhatian bukanlah kedua orang ini. Sebaliknya, yang paling menarik perhatian adalah seorang pria tua berjubah abu-abu dan seorang pria muda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu. Pria tua berjubah abu-abu itu tampak cukup tua. Wajahnya dipenuhi kerutan-kerutan tebal, dan dia tampak mendekati akhir hayatnya. Namun, dengan bisa berdiri tepat di depan, seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepala untuk mengetahui bahwa status orang ini benar-benar luar biasa. Terlebih lagi, siapapun yang memiliki potensi kecil akan dapat menemukan aura berbahaya yang terpancar darinya meskipun tidak tampak semegah kedua pria tua berjubah merah itu. Aura ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan dua pria tua berjubah merah itu. Orang itu mengenakan jubah alkemis berwarna ungu muda dan tampan. Namun, ada keangkuhan yang sulit disembunyikan di balik penampilannya yang tampan. Tentu saja, hanya dengan melihat lencana di dadanya, tidak ada yang akan mengomentari kesombongannya karena dia memiliki kualifikasi untuk menjadi angkuh ini. Lencana itu berwarna biru pucat dan samar-samar tampak seolah-olah dibakar oleh api. Bagian dalam nyala api adalah sosok menara. 7 bintang terang, ungu emas bersinar di sekitar menara, menyebabkannya tampak sangat mencolok. Alkemis tingkat 7? Selain itu adalah lencana alkemis yang dikeluarkan oleh Pil Tower. Pemuda ini, yang tampaknya berusia kurang dari 30 tahun, sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat 7, Tuan Muda Chao dan klan Yeku memang bersalah karena mencabut perjanjian saat itu. Namun, klan Chao tidak memprotes sedikit pun sebelum ini, namun telah muncul dengan keriuhan sekarang. Bolehkah saya tahu apa yang Anda maksud dengan ini? Ye Zong dengan sungguh-sungguh menuntut. Ekspresinya sedikit jelek saat dia mempelajari kelompok orang ini yang datang dengan niat jahat. Penatua Ye Zong pasti bercanda. Bagaimana peristiwa besar seperti pernikahan bisa dianggap sebagai permainan anak-anak? Klan Ye Anda mengambil inisiatif untuk menyebutkannya saat itu. Bagaimana Anda akan membiarkan akun klan Chao saya ke dunia luar sekarang karena Anda tiba-tiba menariknya kembali? Pria muda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu tersenyum tipis. Tangannya mengepal dengan lembut dan gumpalan api melompati ujung jarinya. Dia segera melirik Ye Zong. Mungkinkah penatua Ye Zong sengaja bermain dengan klan Chao? Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini. Chao dan, sebaiknya kamu tidak memutarbalikkan kata-katamu untuk menebus argumen yang salah. Semua orang tahu ambisi liar klan Chao Anda dalam ingin menelan klan Ye saya. Anda tidak perlu menggunakan masalah seperti itu sebagai alasan. Xin Lan yang berwajah hijau tidak tahan dengan sikap sombong Chao Dan, sehingga dia berteriak dengan marah. Pemuda itu tersenyum pada wajah cantik dan hijau Xin Lan. Dia berkata, Xin Lan, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, aku masih dianggap tunanganmu. Ini benar-benar sedikit terlalu sulit bagimu untuk berteriak padaku. Saya akan mengajari Anda beberapa sopan santun setelah Anda memasuki klan Chao di masa depan. Tuan Muda Chao dan, pernikahan ini hanya pada tahap awal, di mana masih dipertimbangkan. Tidak ada keputusan nyata yang dibuat. Oleh karena itu, klan Ye saya memiliki hak untuk mencabutnya. Ekspresi Ye Zong tenggelam saat dia berkata, Xin Lan tidak akan menikah dengan klan Chao. Kami akan memperlakukan pernikahan ini sebagai tidak ada di masa depan. Saya harap Tuan Muda Chao dan tidak akan terus mengganggu kita atas masalah ini.
Cao dan menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata Ye Zong. Dia berkata dengan senyum tipis, "Keke, klan Ye saat ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Ye Anda dapat mendapatkan kembali kejayaan saat itu setelah pertempuran besar di kota Ye? Klan Caoku bukan lembah sungai es." Kata-kata Cao dan mengandung kepadatan tambahan ketika dia selesai berbicara. Wajah Ye Zong menjadi hijau ketika dia mendengar Cao dan menjadi tumpul ini. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun untuk membantahnya. Klan Cao telah menghasilkan cukup banyak alkemis yang luar biasa. Kemampuannya untuk mengumpulkan orang bahkan lebih besar dari kemampuan lembah sungai es. Selain itu juga membantu beberapa keberadaan super kelas Douzon memperbaiki pil obat di seluruh benua. Dengan bantuan ini, orang-orang ini kemungkinan besar tidak akan menolak permintaan klan Cao. Jika orang-orang ini dikumpulkan bersama, kekuatan mereka memang akan berada pada tingkat yang bahkan lembah sungai es tidak dapat dibandingkan dengannya. Batuk. Ye Zong, ada sesuatu yang tidak dapat ditarik kembali setelah dikatakan. Karena Anda telah menyebutkannya, klan Cao akan kehilangan banyak muka jika ditarik kembali. Terlebih lagi, menikah dengan klan Cao juga akan sangat bermanfaat bagi klan YMU. Pria tua berpakaian abu-abu yang tidak berbicara sejak awal, akhirnya mengangkat matanya dan perlahan berkata, "Hari ini, kami datang atas perintah kepala klan Cao. Kita harus membawa orang itu bersama kita." Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini. Namun, dia sedikit takut ketika melihat pria tua berpakaian abu-abu ini. Dia dengan pahit menjawab, bahkan Luo Yizunze secara pribadi telah datang. Klan Cao sangat memikirkan klan Yeku. Pernikahan dengan klan Cao mungkin untuk sementara menyelesaikan masalah mendesak kita, tapi klan Ye ini kemungkinan besar harus mengubah nama keluarganya menjadi Cao di masa depan. Karena itu, saya tidak bisa mematuhi ini. Pria tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Dia perlahan menggeser kakinya ke depan. Setelah dia mengambil langkah ini, aura menakutkan segera muncul entah dari mana, seperti gelombang besar yang tingginya mencapai ratusan ribu kaki. Tiba-tiba memenuhi aula, menyebabkan wajah beberapa anggota klan Ye yang lebih lemah segera menjadi pucat. HMPH! Sosok tua tiba-tiba muncul di depan kelompok Ye Zong ketika aura pria tua berpakaian abu-abu itu meletus. Kakinya menginjak tanah saat riak tak terlihat menyebar dari kakinya seperti kilat. Pada saat yang sama, aura besar dan perkasa lainnya menyebar, menghalangi aura menakutkan pria tua berpakaian abu-abu itu. Meskipun klan Cao kuat, itu benar-benar tidak memiliki sikap klan besar dengan menggertak orang lain dengan cara ini dengan kekuatannya. Orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Tian Huo Zunze. Matanya terkunci pada pria tua berpakaian abu-abu itu saat dia dengan samar menegur, "Douzun." Kemunculan Tian Huo Zunze yang tiba-tiba telah menyebabkan pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit terkejut. Dia segera menyipitkan matanya. "Senior, junior ini adalah Cao Dan. Masalahnya hari ini adalah sesuatu antara klan Cao saya dan klan Ye. Saya berharap bahwa senior tidak akan campur tangan. Jika Anda memiliki masalah tentang penyempurnaan pil di masa depan, Anda mungkin dapat menemukan klan Cao saya." Cao Dan juga sedikit mengerutkan kening sebelum segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia tidak menunjukkan rasa takut seperti orang biasa ketika menghadapi Douzon. Dengan kekuatan besar dari klan Cao, tidak kekurangan beberapa elit Douzons yang ingin meminta para tetua klan untuk memurnikan pil untuk mereka. Karena dia telah melihat banyak dari mereka, dia tidak lagi merasa takut. Pil pemurnian, Tian Huo Zunze hanya tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan samar menjawab, "Itu tidak perlu. Saya yang lama secara alami memiliki orang yang lebih cocok untuk dicari jika saya ingin memperbaiki pil. Selain itu, saya telah ditugaskan olehnya untuk menjaga klan Ye. Bagaimana mungkin aku yang lama tidak ikut campur?"
Ekspresi Cao Dan sedikit berubah ketika dia mengerti bahwa Tian Huo Zunze tidak memberinya wajah apapun. Dia segera memperingatkan dengan suara serius, masalah hari ini adalah perintah dari kepala klan. Orang itu harus pergi bersama kita. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kalau tidak, orang itu akan menjadi musuh klan Caoku. Ekspresi anggota klan Ye menjadi jelek setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Cao Dan karena mereka membawa ancaman. Klan Cao benar-benar mengesankan. Namun, saya pasti melindungi orang ini hari ini. Sementara aula besar itu menjadi sunyi, tawa samar dan dingin tiba-tiba terdengar. Itu menyebabkan Ye Zong, Xin Lan, dan yang lainnya di aula terkejut. Kegembiraan segera muncul di wajah mereka.